Menurut Derajat, kemungkinan besar tidak ada nama Sri Mulyani di Kabinet Prabowo Gibran karena Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa lainnya. Derajat mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang disiapkan, terutama di bidang ekonomi. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan pada 14 Februari kemarin dan tinggal menunggu hasil dari perhitungan suara dari KPU siapa pemenang dari Pilpres tahun 2024 ini. Dan ada hal yang menarik teman-teman tentang perhitungan cepat ini, di mana yang memenangkan perhitungan cepat ini yaitu Prabowo Gibran. Dan ketika dibahas mengenai transisi ke pemerintahan baru, ya tentu ke pemerintahan Prabowo Gibran, maka Sri Mulyani mengeluarkan satu pernyataan bahwa dia tidak mau ikutan. Artinya Sri Mulyani nggak mau ikutan. Artinya tentu bahwa selaku Menteri Keuangan Sri Mulyani di pemerintah Presiden Joko Widodo, maka tentu dia tidak ikutan di dalam pemerintah Prabowo Gibran pada saat itu. Dan tentu kita tidak tahu apa alasan kenapa bisa Ibu Sri Mulyani mengatakan hal demikian. Dan kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani juga adalah salah satu tokoh yang menjaga demokrasi yang ada di negeri ini. Dan mungkin dari berbagai hal-hal yang dilakukan di dalam pemilu tahun 2024 ini atau hal-hal yang terjadi, maka menurut pakar politik bahwa memang demokrasi di Indonesia ini mengalami kemunduran, dan sehingga itu mungkin menjadi alasan salah satunya ya Ibu Sri Mulyani tidak ikutan di dalam pemerintah Prabowo Gibran nantinya. Oke, kita lihat ya soal transisi ke pemerintahan baru, Sri Mulyani nggak mau ikutan. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak mau ikutan soal pembahasan menuju transisi ke pemerintahan baru pada Oktober 2024. Asal tahu saja pemerintah era Presiden Joko Widodo Jokowi akan berakhir pada bulan Oktober 2024 dan akan digantikan dengan pemenang pemilu 2024. Sri Mulyani mengaku tak mau ambil pusing soal itu. Dirinya mengaku masih akan fokus terhadap kinerja APBN tahun ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa dia tidak ikutan di dalam hal itu. Yang penting dia menyelesaikan tugasnya di masa pemerintah Presiden Joko Widodo, dan setelah nanti Pak Presiden Joko Widodo berakhir masa jabatannya, tentu juga ya masa jabatannya selaku Menteri Keuangan akan berakhir. Dan tentu ada pengganti dari Ibu Sri Mulyani. Nah, teman-teman, kita lihat juga bocoran ya Kabinet Prabowo Gibran nantinya. Apakah di sini ada Ibu Sri Mulyani? Ini dari CNN Indonesia yang memberikan satu berita di mana bocoran Kabinet Prabowo Gibran kemungkinan tanpa Sri Mulyani. Nah, kita tidak tahu kenapa penyebabnya bahwa kemungkinan tidak ada Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani ini adalah Menteri Keuangan. Ya, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran menyebut jajaran kabinet yang akan diangkat jagoannya menang nanti kemungkinan besar tak terdapat nama Sri Mulyani. Artinya posisi Menteri Keuangan akan jatuh kepada sosok lainnya. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, mengatakan hal ini lantaran Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda. Nah, itu yang disampaikan ya oleh TKN Prabowo bahwa nanti ketika di pemerintah Prabowo Gibran ya tidak ada nama Sri Mulyani ya, karena pandangan Prabowo dengan Ibu Sri Mulyani ini ya sangat berbeda menurut mereka. Dan kita tahu bahwa ya di pemerintah Presiden Joko Widodo ya salah satu kepercayaan dari Bapak Presiden Joko Widodo adalah Ibu Sri Mulyani, dan yang tahu bagaimana keuangan negara ini adalah Ibu Sri Mulyani, dan seharusnya Ibu Sri Mulyani harus ikut di dalam pemerintah tersebut karena menurut pemberitaan bahwa Prabowo Gibran akan melanjutkan ke pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Dan tentu kalau tidak memakai orang-orang atau Prabowo tidak memakai orang-orang kepercayaan Pak Jokowi, tentu ada hal yang perlu dipertanyakan akan hal itu. Dan tentu kita tetap memantau hal ini
ya, supaya juga ini adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk bisa ya memberikan kontribusi bagi negara ini. Ya, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, mengatakan hal ini lantaran Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda. Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat menang, chemistry Pak Prabowo dengan Mbak Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, nggak jalan, ujarnya saat berbincang dengan media Senin 19 Februari. Nah, di sini dikatakan bahwa chemistry dari Pak Prabowo dengan Ibu Sri Mulyani itu nggak jalan. Dan kita tahu juga ada berita yang menghebohkan pada saat-saat kampanye pemilu bahwa Ibu Sri Mulyani akan mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan di era pemerintah Presiden Joko Widodo. Dan ini juga sudah dibantah oleh Ibu Sri Mulyani bahwa dia tetap bekerja ya sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan tentu berbeda dengan nanti di pemerintahan Presiden Prabowo ya, karena yang memperoleh suara terbanyak dulu untuk sementara ini adalah Prabowo Gibran. Dan tentu ya, kalau Prabowo menang di pemilu tahun 2024 ini, tentu kita tidak melihat ya Ibu Sri Mulyani di dalam sebagai kabinet Prabowo Gibran. Ya, kendati ia mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang disiapkan, terutama di bidang ekonomi, sebab sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik. Nah, menurutnya susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antara para parpol. Kemungkinan akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Biasanya akan ada pembicaraan. Kalau sekarang mereka sering bertemu Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul, Zulkifli Hasan, dan sekarang ada Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan beberapa parpol dan beberapa non-parpol jelasnya. Namun Derajat kembali menegaskan hasil akhir akan dipastikan usai ada hasil resmi dari KPU. Nah, teman-teman, saya sangat-sangat disayangkan sekali ketika nantinya ya Ibu Sri Mulyani tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kita tahu bagaimana rekam jejak dari Ibu Sri Mulyani ya. Dia sangat bagus ya di dalam pekerjaannya di pemerintah Presiden Jokowi, dan kita sarankan tetap dia ada di dalam pemerintah, karena tentu kalau dia tidak ada di situ ya hal yang baru nanti yang terjadi. Nah, teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda. Apakah Anda ingin Ibu Sri Mulyani tetap di dalam pemerintahan atau malah ada sosok yang harus yang menggantikan Ibu Sri Mulyani?